Di ujung paling barat Pulau Jawa, di antara hutan tropis dan samudera yang bergemuruh, tersembunyi sebuah tempat yang memikat pandangan, sekaligus menyimpan keheningan yang dalam. Inilah Sang Hyang Sirah, titik di mana alam dan legenda bertemu. Bersama channel Saung Aiyuy, mari kita jelajahi kisah, keindahan, dan makna dari Sang Hyang Sirah. Sang Hyang Sirah terletak dalam kawasan Taman Nasional Ujung Kulon, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Menjadi ujung paling barat dari Pulau Jawa, tempat ini sering disebut sebagai Kepala Pulau Jawa karena letaknya yang paling menjorok ke barat. Saat Anda tiba di sana, Anda disambut oleh bentangan laut yang biru, karang besar menjulang, tebing kokoh, dan hutan yang masih alami. Untuk menuju Sang Hyang Sirah tidaklah mudah, dari Desa Taman Jaya bisa ditempuh lewat jalur darat selama 2 hingga 3 hari, atau lewat jalur laut menggunakan perahu nelayan yang memakan waktu berjam-jam. Semua itu menjadikan pengalaman ke sana sebagai perjalanan petualangan, melewati rimba, menyusuri pesisir, dan akhirnya tiba di tepi gua yang menyimpan misteri. Mengapa tempat ini disebut Sang Hyang Sirah? Dalam bahasa Sunda atau Jawa, sirah bermakna kepala. Maka nama tersebut bisa diartikan sebagai kepala Pulau Jawa. Menurut cerita lokal, gua di kawasan ini pernah dikunjungi oleh Ali bin Abi Thalib, sahabat sekaligus menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di sana terdapat batu yang disebut Batu Quran. Tempat ini juga dianggap sebagai titik berkumpulnya para wali dan karuhun Pulau Jawa, leluhur, sebuah persimpangan antara dunia nyata dan spiritual. Ketika kita berdiri di sini, kita tidak hanya menyaksikan keindahan alam, tetapi juga merasakan beban sejarah dan tradisi yang melekat kuat pada tanah ini. Di dalam kawasan Sang Hyang Sirah terdapat sebuah gua yang menjadi pusat dari banyak cerita. Saat memasuki gua, pengunjung biasanya membasuh wajah terlebih dahulu di pancuran kecil yang airnya dari mata air pegunungan. Anehnya, pintu gua yang digunakan bukanlah pintu besar tetapi lubang sempit di bagian sisi kiri, yang mengharuskan kita merunduk atau memiringkan badan untuk masuk. Di dalam gua terdapat telaga dengan air yang sangat jernih dan dingin. Lokasi ini dipercaya memiliki kekuatan spiritual. Siapa yang mandi di sana, menurut kepercayaan setempat, bisa merasakan mukjizat atau perubahan batin. Semua ini membuat Gua Sang Hyang Sirah bukan sekadar tempat wisata alam, tetapi juga tempat ziarah dan refleksi. Tradisi dan kepercayaan lokal menyelimuti Sang Hyang Sirah. Salah satu manifestasinya adalah larangan-larangan yang masih dipatuhi hingga kini. Beberapa di antaranya: dilarang makan atau minum sambil berdiri atau berjalan. Konon, pelanggaran bisa menimbulkan malapetaka. Dilarang mematahkan dahan atau ranting sembarangan, beberapa pohon dianggap jelmaan makhluk halus. Dilarang buang air di sembarang tempat, bagian dari menjaga kesucian dan keharmonisan alam. Larangan-larangan ini sekaligus merupakan kearifan lokal yang membantu menjaga ekosistem dan menghormati alam yang sakral. Saat kita menyusuri lokasi ini, kita diajak tidak hanya menikmati, tetapi juga menghormati, karena alam di sini bukan hanya pemandangan, tetapi bagian dari warisan budaya dan spiritual. Sang Hyang Sirah berada di dalam Taman Nasional Ujung Kulon, kawasan lindung yang juga rumah bagi spesies langka seperti badak Jawa bercula 1 atau dalam nama Latin Rhinoceros sondaicus. Namun di balik keindahan dan keterasingannya, kawasan ini menghadapi tantangan serius, misalnya aktivitas pemburu liar yang memanfaatkan ziarah sebagai kedok. Pihak Taman Nasional telah melakukan pengawasan dan pembongkaran gubuk liar di sekitar kawasan ziarah ini agar ekosistem tetap terjaga. Ini menjadi pengingat bahwa setiap perjalanan ke Sang Hyang Sirah bukan hanya perjalanan pribadi, tetapi turut bertanggung jawab terhadap kelestarian alam, terhadap makhluk yang berbagi rumah di sini. Untuk Anda yang berminat mengunjungi Sang Hyang Sirah, berikut beberapa pengalaman dan tips yang berguna. Karena aksesnya sulit, baik jalur darat yang memakan waktu bermalam atau jalur laut yang panjang, persiapkan fisik dan perlengkapan yang memadai. Sleeping bag, alat pelindung,
dan pastikan gunakan jasa pemandu lokal untuk keamanan Anda selama menjelajahi tempat ini. Hargai adat dan aturan setempat, jangan makan sambil berdiri, jangan mematahkan ranting, hormati batas-batas kawasan. Bawa perlengkapan minimal untuk alam terbuka, air minum, makanan ringan, sepatu yang cocok untuk tebing dan pantai. Datanglah dengan hati terbuka, untuk tidak sekadar selfie, tetapi memahami keheningan, spiritualitas, dan makna yang melekat di tempat ini. Waktu terbaik, pagi hari saat matahari mulai menyinari tebing dan laut, atau sore untuk menikmati warna senja di Laut Barat. Dengan persiapan dan sikap yang tepat, Anda akan mendapatkan pengalaman yang jauh lebih dari sekadar tur. Anda akan merasakan kedalaman dari Sang Hyang Sirah. Sang Hyang Sirah bukan hanya sebuah nama di peta, ia adalah persimpangan antara alam, sejarah, kepercayaan, dan manusia. Ia memanggil kita untuk berhenti sejenak, mendengar gemuruh ombak, menatap karang yang kokoh, dan merasakan bisikan masa lalu. Di tempat ini, ujung Pulau Jawa menjadi, bukan titik akhir, tetapi awal dari perjalanan yang lebih dalam, perjalanan ke dalam diri, ke dalam alam, dan ke dalam makna. Terima kasih telah melihat video tentang Sang Hyang Sirah di channel Saung Aaiyuy. Semoga suatu hari kita semua bisa menginjakkan kaki di sana, dengan penuh rasa hormat, penuh rasa syukur, dan hati yang terbuka. Sampai jumpa di video berikutnya.